Tapi apabila kedua kecerdasan ini sudah membantu mencapai kesuksesan hidup dunia, tidak didampingi dengan spiritual quotient, kecerdasan spiritual, sangat mungkin kesuksesannya itu akan disalahgunakan. Khawatirnya begitu. Tidak semua ya, khawatirnya begitu. Namun ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi spiritual. Tak lupa saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan konten ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Kemudian kita lanjut ya. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang kompetensi spiritual, akan kita bahas lebih mendalam kali ini, yakni dasar kompetensi spiritual. Yang pertama adalah penerapan kurikulum. Jadi kompetensi spiritual ini sudah ditekankan sejak kurikulum 2013, di mana pengetahuan tentang agama tidak hanya menjadi kewajiban guru maupun mata pelajaran agama saja, melainkan juga menjadi kewajiban seluruh guru mata pelajaran apapun itu. Karena di dokumennya si standar isinya juga mencantumkan kompetensi inti. Salah satunya adalah kompetensi spiritual di kurikulum 2013. Bagaimana di kurikulum Merdeka? Saya yakin ini juga masih berkaitan, mengingat kurikulum Merdeka ini menekankan profil pelajar Pancasila. Di Pancasila itu, sila pertama saja itu sudah sangat menekankan spiritual atau kehidupan beragama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, kita melaju ke dasar kompetensi spiritual. Pertama adalah teori tentang kecerdasan manusia. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan ada kecerdasan spiritual. Kalau kita gambarkan, kecerdasan intelektual itu penting. Lebih penting lagi adalah kecerdasan emosional. Jadi ketika seseorang memiliki IQ tinggi dan memiliki EQ tinggi, sangat mungkin atau kemungkinan lebih besar dia mencapai kesuksesan hidup di dunia. Tapi apabila kedua kecerdasan ini sudah membantu mencapai kesuksesan hidup dunia, tidak didampingi dengan spiritual quotient, kecerdasan spiritual, sangat mungkin kesuksesannya itu akan disalahgunakan. Khawatirnya begitu. Tidak semua ya, khawatirnya begitu. Namun ketika dua kecerdasan ini mencapai kesuksesan, kemudian didampingi oleh kecerdasan spiritual, saya yakin kesuksesannya itu, pencapaiannya itu akan diembannya dengan lebih bertanggung jawab, karena ia merasa diawasi oleh Sang Maha Pencipta. Begitu kira-kira ya. Kita lanjut, dasar kompetensi spiritual selanjutnya adalah menurut Al-Quran. Ini tafsir ya, jadi saya tidak menafsirkannya sendiri. Ini adalah tafsir dari seorang kiai, tepatnya adalah Kiai Haji Anwar Zahid ya. Saya yakin semuanya paham, tahu beliau, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah. Pertama, Iqra. Iqra ini memiliki makna bacalah. Bacalah ini berarti membaca, itu berkaitan dengan dimensi pengetahuan. Jadi manusia
diperintahkan untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Kedua, Bismi Rabbika, yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya ketika sudah memiliki pengetahuan yang luas, kita juga harus meningkatkan takwa kita, yaitu menekankan dimensi spiritual. Jadi sangat berkaitan dengan slide sebelumnya ya. Di kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial itu berkaitan dengan dimensi pengetahuan, kemudian dikaitkan dengan dimensi spiritual. Bagaimana menerapkan kompetensi spiritual? Pertama, yakni dengan kegiatan di luar kelas. Bisa dengan sholat di sekolah yang beragama Islam ya. Jadi ketika sudah dijalankan secara penuh, ini bisa dilaksanakan sholat duha di pagi hari. Di sebelum jam pertama dilaksanakan sholat duha. Ketika duhur, sholat duhur berjamaah. Ketika asar, jika full day ya, kalau sekolahnya full day, ini bisa sholat asar berjamaah. Dan ketika hari Jumat, yang melaksanakan sholat Jumat di sekolah. Itu jika sudah terbentuk panitia yang solid, artinya ada khotibnya, ada Bilal, ada muadzin dan seterusnya. Saya yakin sholat di sekolah akan meningkatkan spiritual peserta didik. Kemudian yang kedua adalah doa bersama. Doa bersama ini biasanya dilakukan menjelang ujian akhir untuk yang jenjang akhir kelas 12, atau menjelang AKM, asesmen kompetensi minimum, di tengah jenjang. Tidak menutup kemungkinan juga doa bersama ini dilakukan sewaktu-waktu, misalkan dilaksanakan istighotsah bersama dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah pondok Ramadan. Ini frekuensinya lebih jarang ya, dilaksanakan setahun sekali. Itu ada tadarus Al-Quran, ada tarawih, kemudian ada kultum, kuliah 7 menit ya, atau pengajian pendek, biasanya dilakukan saat menjelang buka puasa maupun materi-materi pondok Ramadan. Atau yang keempat, yaitu peringatan hari besar Islam, halal bihalal, setelah Idul Fitri, kemudian Idul Kurban, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, maupun tahun baru Islam. Yang kedua yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan memunculkan rasa syukur ya, rasa syukur dengan cara satu, menyajikan fakta. Ini selain meningkatkan rasa syukur juga meningkatkan keimanan. Kemudian yang kedua, dengan berpikir imajinatif atau memutarbalikkan fakta. Mungkin ada yang berpikir ini sesuatu hal yang bertele-tele ya, tapi ini manfaatnya luar biasa. Bahkan salah satu ustadz kiai yang terkenal juga, ini Cak Nun, ini menyatakan hamba yang pandai bersyukur itu adalah hamba yang berimajinasi secara positif, atau seorang hamba yang pandai berimajinasi positif itu akan meningkat rasa syukurnya. Yang ketiga, pengembangan materi. Dan yang keempat adalah melalui literasi dan numerasi. Ini akan kita bahas ya. Kita bahas pada contoh-contoh tersendiri di konten-konten yang tersendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, komen, berikan kritik saran apabila konten ini masih banyak kekurangan. Saya yakin masih banyak kekurangan. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.